Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'ahudah amma ba'd. Segenap pengurus dan pengelola BMT Khonsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segenap penonton dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang salih, dan mudah-mudahan kita semua terus dibimbing, dibina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama dengan orang-orang yang soleh. Agar supaya apa? Agar supaya ada yang senantiasa mengingatkan kita dikala kita lemah dan memompa semangat kita dikala kita futur. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Izinkan kami pada kesempatan kali ini membahas tentang meraih keutamaan Al-Quran semaumu. Apa artinya? Artinya setiap orang bisa dan dapat memperoleh kemuliaan Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Termasuk Anda semuanya pasti akan mampu meraih keutamaan Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan antum sekalian. Bagaimana bisa? Bisa. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memang menyediakan kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya pahalanya masing-masing. Maka kami ingin mengajak kepada para penonton sekalian agar supaya kita bisa memaksimalkan ikhtiar kita untuk memperoleh kemuliaan bersama Al-Quranul Karim. Siapa yang paling mulia? Ya, tergantung kemauannya. Sekali lagi, siapa yang paling mulia meraih keutamaan Ahlul Quran, siapa yang paling beruntung dalam meraih keutamaan Ahlul Quran adalah mereka yang mau. Mau apa? Yang pertama adalah siapa yang mau mendengarkan. Banyak orang yang kemudian mungkin belum bisa baca Quran, mohon maaf mungkin belum sempat, atau mungkin karena sudah lanjut usia, dulu belum pernah belajar Al-Quran, sehingga sampai sekarang belum bisa mahir untuk bisa membaca Al-Quran. Masih ada kesempatan untuk meraih keutamaan Al-Quran, yakni dengan cukup mendengarnya saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah Al-A'raf ayat 204, Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendengar Quran saja itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasanya Al-Quranul Karim ini bagi kita. Kemudian di dalam hadis juga ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW betapa mulianya orang yang kemudian mau mendengar Quran saja itu sudah luar biasa. Diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya dengan sabdanya, man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatan mudha'afah, rawahu Ahmad. Barang siapa yang mendengar satu ayat saja dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, maka dituliskan baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan. Masya Allah. Maka ini kesempatan yang luar biasa apabila kita sehari
pada suatu hari tidak bisa atau tidak sempat baca Quran, paling tidak kita mendengarkan saja bacaan Al-Quran, bisa dari murattal, atau bisa kita nyuruh anak-anak kita yang sudah belajar di sekolah, nak tolong bacakan Quran. Masya Allah. Maka ini sungguh sangat indah dan mudah dalam meraih keutamaan dan kemuliaan bersama Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Jadi mau mendengarkan Al-Quran itu sudah luar biasa. Yang kedua, ketika kita mau belajar Al-Quranul Karim, mau belajar Al-Quranul Karim, diapresiasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang mau belajar Al-Quranul Karim, maka ia menjadi sebaik-baik orang. Tentunya menjadi orang baik itu mudah. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cara mudah untuk menjadi sebaik-baik orang adalah dengan mau mempelajari Al-Quranul Karim. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka orang yang kemudian mau mempelajari Al-Quran itu mendapatkan posisi sebagai orang yang sebaik-baiknya. Maka tentu kita semua ingin menjadi orang yang paling baik. Orang yang kemudian dikategorikan sebagai khairukum, maka hendaknya ia mau untuk belajar Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara untuk memperoleh kemuliaan Ahlul Quran, keutamaan Al-Quranul Karim bisa diraih, yakni dengan mau membacanya. Mau membacanya. Dan ini salah satu catatan penting bagi kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman adalah dengan mau membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yani orang-orang yang mereka diberi kitab, mereka diberi Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada mereka, yatlunahu, mereka mau membacanya haqqa tilawatih, yakni dengan sebaik-baik bacaan, sebenar-benar tilawah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada banyak hadis yang menyampaikan tentang keutamaan orang yang mau baca Quran. Kalau orang mau baca Quran, banyak sekali keutamaan yang ia akan peroleh. Saking banyaknya mungkin kami tidak bisa sebut ya satu persatu, hanya sebagian saja. Ya. Kami bacakan diantaranya hadis Nabi SAW menceritakan tentang siapa yang baca Quran, maka ia akan memperoleh satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang mau baca Quran, mau baca satu huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ketahui betapa mudahnya seorang yang beriman itu memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan. Jangan sampai lupakan diri kita seharian untuk membaca Quran. Jangan sampai terlewat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara keutamaan baca Al-Quran adalah hadis Nabi SAW sebagai penyemangat bagi kita yang sedang belajar membaca dengan kemampuannya. Misalnya mohon maaf, walaupun secara terbata-bata masih kesulitan, maupun yang sudah mahir. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi
wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahu Muslim. Jadi orang-orang yang mahir dengan Quran, pandai dalam membacanya, ini keutamaannya bersama, nanti kedudukannya bersama malaikat-malaikat yang baik, malaikat-malaikat yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya bersama para malaikat itu. Allahu Akbar. Kemudian orang yang masih membacanya wa yatata'ta'u fihi, orang-orang yang masih membacanya dalam kondisi terbata-bata, ya. Kemudian wa huwa 'alaihi syaqqun, berat sekali dalam membaca. Maka orang-orang yang seperti ini oleh Nabi SAW tetap diapresiasi, lahu ajron, baginya tetap mendapatkan 2 pahala, yakni pahala jerih payahnya dalam baca Quran, kemauannya yang tinggi dalam membaca Al-Quran. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala bacaannya tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mau membaca Al-Quranul Karim, dan kita dimudahkan untuk kemudian bisa membaca Al-Quran dengan haqqut tilawah, yakni bacaan yang sebenar-benarnya bacaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hadis lain disebutkan ada beberapa tingkatan ketika orang mau baca Quran dengan memahami maknanya. Ada orang yang membaca Quran tanpa memahami maknanya. Ya, saya ulangi, ada orang baca Quran tanpa mengetahui maknanya, ada orang baca Quran dengan mengetahui maknanya. Maka Nabi pun mengapresiasi keduanya. Orang yang baca Quran memahami maknanya, oleh Nabi SAW disampaikan dalam hadisnya memperoleh yakni 20 hasanah, memperoleh 20 kebaikan. Nabi SAW bersabda, man qara'al Qur'an fa'arabahu kana lahu bikulli harfin 20 hasanatan. Siapa yang mau baca Quran dan tahu maknanya, tahu isi kandungannya, maka baginya memperoleh 20 kebaikan. Wa man qara'ahu bighairi i'rabin kana lahu bikulli harfin 10 hasanat. Dan barang siapa yang baca Quran tanpa mengetahui maknanya, enggak tahu maknanya sekalipun, Allah beri 10 kebaikan. Allahu Akbar. Jadi inilah tingkatan cara kita memperoleh keutamaan Al-Quranul Karim, bisa dengan cara-cara tersebut. Kita bisa dengan cara mendengarnya saja, kita bisa dengan menggunakan cara dengan membacanya, ya. Kita bisa memperoleh keutamaan Al-Quran dengan mempelajarinya. Maka kita tentukan di mana posisi kita. Kalau kita baru bisa mendengarnya, alhamdulillah. Kalau kita baru bisa mempelajarinya, alhamdulillah. Kalau kita baru kemudian bisa membacanya, alhamdulillah. Luar biasa, keutamaannya sungguh sangat banyak. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah itu, cara selanjutnya untuk memperoleh Al-Quran, memperoleh keutamaan Al-Quranul Karim, setelah itu adalah dengan cara yakni menghafalnya. Nanti ada tingkatan lagi, yakni sudah menghafalnya, mau mengamalkan isinya, dan mau berhukum dengannya, mau mengajarkannya, luar biasa. Keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Nah, kita berhenti pada titik yang 3 ini, yakni membacanya. Nah, dalam proses membaca Al-Quranul Karim ini, maka kita perlu untuk kemudian berusaha bagaimana bacaan kita ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni haqqut tilawah. Ini tilawah yang sebenar-benarnya tilawah. Ya. Tilawah yang sebenarnya dalam tafsir disebutkan bahwasanya yang sebenar-benarnya tilawah adalah dengan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, dan membacanya sesuai dengan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mentakwilkan dengan maksud yang tidak dikehendaki oleh Quran. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika membaca Al-Quranul Karim dan melewati ayat-ayat tentang rahmah, maka beliau memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu kana idza marra bi ayatin rahmah sa'ala wa idza marra bi ayatin 'adzab ta'udzu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau membaca melewati ayat-ayat tentang rahmat, maka beliau memohon kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau membaca Al-Qur'an melewati ayat-ayat tentang azab, maka beliau kemudian memohon perlindungan darinya. Ini adalah ciri bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi tidak asal baca. Jadi tidak asal kemudian bibir kita melantunkan, bibir kita melafalkan ayat-ayatnya. Ya. Kalau kita ingin kemudian bacaan kita semakin baik, bacaan kita semakin benar, maka kita perlu kemudian terus memperbaiki bacaan kita. Maka di posisi ini, posisi keutamaan Ahlul Quran, keutamaan dan kemuliaan Al-Quranul Karim, dari sisi membacanya, maka kita perlu di sana memperdalam dan belajar tentang ilmu tajwid. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka sesuai dengan dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, Imam Ibnul Jazari di sana menyampaikan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran ini wajib dengan tajwid. Jadi kita yang sudah mau baca Al-Quran, ya, tadi tingkatannya pertama mungkin sudah mau mendengar, kedua mau belajar, ketiga mau membaca. Nah, tingkatan ini, ya, kita harus kemudian dampingi dengan tajwid terus. Maka beliau dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jazari menyampaikan dalam bait syairnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kita sedikit membahas tentang Muqaddimah Al-Jazariyah tentang tajwid. Kata beliau, wal akhdhu bit tajwidi, dan seseorang baca Quran dengan tajwid itu hatmul lazim, yakni mutlak hukumnya wajib, lazim. Wajib bagi orang yang mau baca Quran itu menggunakan tajwid. Man lam yujawwidil Quran athimu. Barang siapa yang tidak baca Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Ya. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena yang demikian itu sesungguhnya Quran diturunkan dengan menggunakan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad diajarkan kepada para sahabat, terus para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ulama-ulama, terus sampai kepada guru-guru kita, terus sampai kepada kita, itu bit tajwid, dengan menggunakan tajwid. Maka kewajiban kita adalah untuk terus-menerus mau mempelajari ilmu tajwid, mau menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quranul Karim. Apa itu tajwid? Maka beliau sampaikan dalam bait selanjutnya, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Nah, kata beliau, tajwid itu adalah hilyatut tilawah, yakni bagusnya, indahnya tilawah. Jadi dengan tajwid tilawah kita menjadi indah. Wazinatul adai wal qiraati, dan hiasan orang yang bertalaqi kepada guru, orang yang mencari sanad kepada guru, dan orang yang berqiraah, membaca Al-Quranul Karim. Jadi tajwid itu adalah
ukuran bagaimana bacaan tilawah kita bagus, kemudian hiasan bagi orang-orang yang bertalaki, bagi orang-orang yang berqiraah membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak dengan tajwid, maka niscaya bacaan kita kategori kurang indah. Bacaan kita kategori kurang ada hiasan. Nah, kata beliau dilanjutkan, wa huwa i'ta'il hurufi haqqaha. Tajwid itu adalah memberikan huruf hak-haknya. Memberikan hak kepada huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Min sifatiha wa mustahaqqaha. Dari sifat-sifat huruf tersebut dan dari mustahaknya, dari hukum-hukum bacaan yang ada di dalam huruf-huruf tersebut. Maka jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah kita bisa kemudian memperbaiki, mempelajari, dan nanti membaguskan bacaan Al-Quran kita. Yakni pertama, memberikan huruf, yakni hak-hak mereka. Kemudian memberikan sifat-sifat yang ada dalam huruf tersebut. Kemudian memberikan hukum-hukum yang ada pada huruf tersebut. Kalau diurutkan ya, dalam kitab tajwid itu biasanya ada muqaddimah. Nah, muqaddimah dalam apa? Dalam mempelajari tajwid. Kenapa kita penting mempelajari tajwid? Apa tujuan mempelajari tajwid? Kemudian ketika sudah mengetahui itu, maka kita diarahkan sedikit demi sedikit untuk mengetahui tentang huruf. Baik itu dari makhrajnya, baik itu nanti lanjut ke sifatnya, baik itu nanti lanjut kepada hukum-hukum bacaannya. Maka di sebagian kitab tajwid disebutkan makna tajwid adalah membaca Al-Quran sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, yakni dengan mengeluarkan huruf dari makhrajinya, mengeluarkan huruf dari makhrajinya. Kemudian setelah mengeluarkan huruf dari makhrajinya, maka dia akan diberi pengetahuan tentang sifat-sifat yang ada dalam huruf tersebut. Ketika sudah memperoleh makhrajul huruf, sifatul huruf, maka naik berikutnya adalah tentang hukum bacaan yang ada dalam huruf-huruf tersebut. Fa insyaallah, maka ketika sudah mempelajari ini menjadi pintu, menjadi awalan, menjadi batu loncatan agar supaya bacaan kita semakin baik. Maka kami mengajak kepada segenap karyawan BMT Khonsa dan juga seluruh penonton dimanapun berada, mari kita memulai niatan kita untuk mau pertama apa tadi? Mendengarkan Al-Quran. Kalau sudah mau mendengarkan Al-Quran, alhamdulillah, meningkat menjadi mau mempelajari Al-Quran. Sudah meningkat menjadi mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran. Mau membaca Al-Quran, ditingkatkan lagi kualitasnya. Kualitas membaca Al-Quran, yakni dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan antum sekalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ulumut tajwid, untuk belajar cara membaca Al-Quran dengan benar, haqqut tilawah, membaca Al-Quran dengan sebetul-betulnya tilawah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makhraj, sifat maupun hukum-hukum tajwid yang ada. Di mana belajarnya? Monggo, bisa belajar dimanapun, bisa belajar dengan siapapun yang sudah mahir, sudah ahli dalam bidang Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang semangat untuk memperoleh keutamaan-keutamaan Ahlul Quran. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa membahas sedikit demi sedikit tentang bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid, tentang bagaimana kita mempelajari, memperbaiki, membaguskan bacaan Al-Quranul Karim kita. Ini baru bacaannya, belum nanti hafalannya. Semoga bertahap dan kita dimudahkan untuk meneruskan keinginan kita, cita-cita kita, kemudian harapan